Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jalan-Jalan channel yang berisi tentang rekomendasi dan review hotel, tempat wisata, dan restoran untuk family holiday. Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kali ini aku akan ngajakin bunda-bunda semua ke Kabinait Pangalengan. Halo bun, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja semua ya bun ya. Semakin sehat, semakin cantik, semakin bahagia semua bersama keluarga. Kali ini kita jalan-jalan online lagi yuk bun, yuk ke Kabinait Pangalengan bun. Yang adanya itu sekitar 3-4 jam ya bun ya. Kalau misalnya berangkat dari Tangerang atau Jakarta, tergantung dengan situasi dan kondisi jalanan yang pasti. Nah, jadi sebelum kita check-in di hari H, biasanya itu nanti adminnya akan memberikan location bun untuk posisi si Kabinait Pangalengan ini gitu, karena memang jalannya agak-agak tricky ya bun, agak-agak kayak ada bagian itu dari jalan raya itu harus masuk ke dalam, dan nanti ada kayak percabangan juga nih, harus masuk ke jalanan yang lebih kecil. Tapi cukup ikutin yang diberikan aja, mapnya itu pasti udah bisa sampai ke titiknya dengan sempurna gitu bun. Ini kita melewati jalan-jalan kebun teh dan hutan-hutan gini ya bun ya. Pas udah mulai sampai memasuki wilayah Pangalengan, jalannya sepi, enak banget. Karena waktu itu kita juga weekdays, ini tuh kebetulan kita perginya itu sebelum puasa bun. Jadi pas anak-anak itu liburan awal puasa. Pas kita berangkat itu, ini sehari sebelum puasa. Jadi pas kita nginep, besoknya itu kita langsung sahur bun di sini gitu. Nah ini pas sampai jalan raya sini ada Indomaret dan Alfamart, langsung belok kiri bun. Lanjut terus lurus aja sampai nanti tuh ada kayak rumah gitu di pertigaan ini nih. Nah ini belok kiri nih bun, ke jalanan yang lebih kecil. Jalanan di sini masih bebatuan ya bun, tapi cukup aman lah ya, nggak licin atau kayak gimana. Nah ini kita ikutin aja sampai nanti akhirnya tuh di depan udah ketemu sama lokasinya nih bun. Waktu kita nginep di sini bun, kita itu pas banget dapet diskon. Mungkin karena puasa juga ya bun ya, kita dapet diskon itu untuk 2 malam itu harganya di 1,7 jutaan bun. Itu worth it banget sih bun nginep di tempat sebagus ini 2 malam 1,7 gitu kan. Jadi kan kayaknya untuk semalamnya cuma 850.000 ya bun ya. Itu sih bener-bener affordable dan special price, bener-bener best deal banget yang bisa kita dapetin. Nah ini kita udah sampai, Masya Allah, dari pas kita turun mobil aja kita udah bener-bener jaw dropping gitu. Scenerinya tuh bener-bener jaw dropping banget bun, bikin ternganga gitu. Ini sih kalau orang bilang mungkin kayak, wah ini Swissnya Jawa Barat gitu, bisa juga ya, karena emang indahnya itu seindah lukisan gitu bun, cantik banget. Ini area untuk kita check in. Jadi pas check in itu kita diminta untuk mengisi pilihan breakfast ya, kalau misalnya yang breakfast. Tapi karena kita ini besokannya itu puasa, jadi diminta untuk ngisi list makanan apa yang kita mau untuk sahur ataupun untuk buka. Jadi bisa di switch gitu bun, untuk buka ataupun untuk sahur. Nah kita mikir kalau misalnya buka kan masih bisa cari makanan lah ya, atau pesen di restonya. Kalau untuk sahur kan agak-agak repot. Akhirnya kita pilih breakfastnya itu di switch untuk jadi sahur, makanan sahur. Dapat pilihannya itu minuman, mau teh atau mau susu segar Pangalengan. Terus makanannya juga ada cemilannya itu enak banget bun. Ada coklat coklat lumer gitu, pisang coklat lumer. Terus ada kayak cireng, pokoknya enak banget nih, kayak aci gitu bun, itu enak. Terus makanannya ada kayak soto atau bubur ayam. Waktu itu kita ada pilih soto dan bubur ayam juga, jadi bisa saling nyobain. Untuk ke cabin kita, jadi ini jalannya itu kalau tadi pas kita datang parkir itu adanya di atas bun. Nah ini kita harus turun dulu ke bawah. Yang pasti ini tidak ramah untuk difabel dan lansia ya bun ya, karena memang jalannya agak sulit gitu. Untuk anak-anak pun kalau misalnya masih
balita harus dengan pengawasan orang tua ya bun, karena ini tangganya lumayan banyak banget nih menurun. Di sebelah kanan si kakak itu adalah tipe-tipe cabin yang untuk 2 dewasa ya, karena kayak cuman kamar gitu aja nih bun. Kalau yang 3 cabin ini, 1 nih yang di pinggir, terus 2 yang di tengah, 3 yang cabin kita tuh di paling pojok, itu yang untuk lebih ke family sih bun. Jadi ada 1 king size bed gitu, sama ada 2 single bed gitu bun, kayak jadi kasurnya tuh yang kasur atas bawah gitu bun. Nah ini adalah cabin kita paling pojok. Sebenarnya enak paling pojok sini bun, lebih private gitu ya. Terus pemandangannya juga nggak ketutup sama pohon. Tapi minusnya adalah kalau malam itu memang agak spooky ya dan gelap, karena emang ini sampingnya itu langsung hutan-hutan gitu bun. Nah ini assalamualaikum, kita udah sampai, ada kulkas tuh bun di situ. Terusnya ini adalah kondisi kamarnya, seperti yang aku sampaikan tadi, ada 2 tempat tidur single bed tuh yang di atas bawah yang kesusun, sama ada kasur besar juga ya. Kayaknya bukan king size deh bun, itu lebih ke double bed sih ukurannya. Ini adalah kondisi kamar mandinya sangat bersih banget bun. Ada disediakan juga 4 handuk dan handuknya wangi-wangi gitu. Terusnya airnya juga ada air hangat, jadi nggak usah khawatir kedinginan karena memang di sini itu dingin banget. Sampai kita tuh maksudnya di dalam cabin aja masih berasa dingin ya bun. Nah ini aku juga saranin sih untuk pengelola ya, kalau bisa tuh di dalam cabin dikasih sendal tipis gitu, karena memang walaupun itu bukan terbuat dari marmer atau ubin, dari kayunya aja tuh udah dingin pas kita menapak gitu ke bawah. Jadi mungkin kedepannya bisa dikasih sendal ya. Nah ini kulkas tadi seperti aku bilang. Ini kita disambut dengan hujan menjelang sore. Nah ini sih suasananya semakin syahdu banget bun. Ini cocok banget untuk honeymoon. Terus cocok banget untuk healing. Cocok banget untuk menenangkan diri pokoknya. Ini merasakan kalau misalnya dari kota tuh kayaknya busy banget, hiruk pikuk. Di sini langsung kayak berasa slow living banget, karena ya udah kita menikmati pemandangan, menikmati alam, terus menikmati udara yang sejuk, yang bikin enak aja gitu, bikin tenang, bikin lapar sebenarnya ya. Tapi karena kita ini udah mau puasa, malahan pas hari kedua itu kita udah puasa. Ya udah kita enak sih, nggak aus gitu ya karena adem. Setelah hujan mereda, kita sempat untuk ini nih bun, nyempetin diri untuk dapetin footage dari drone. Nah ini nih bun kondisinya, kalau misalnya dari ketinggian, wow Masya Allah bagus banget. Terus kalau misalnya pakai mode time lapse seperti ini nih bun, kelihatan banget kan jalannya kabut-kabut asap itu, asap-asap kabut itu bukan asap polusi ya bun seperti yang di kota-kota, tapi emang beneran asap kabut bun. Tuh cantik banget asli sih, ini instagramable banget bun. Jadi kalau misalnya kesini, kalau aku bilang ya udah sekalian aja OOTD-an gitu ala-ala winter bun, jangan pakai baju asal-asalan, asik, biar sekalian bisa foto-foto, bisa ngambil video, terus posting Instagram dong pastinya dong, posting sosmed ya kan. Ini kita jalan-jalan ke bagian atas. Jadi ini walaupun kita nggak nginep di area cabin atas, kita masih tetap boleh bun ke area sini. Ini untuk umum bun. Kebetulan kalau cabin yang di atas ini kayaknya untuk kapasitasnya itu yang lebih banyak, lebih dari 5 orang kalau nggak salah bun. Dan harganya memang pastinya lebih mahal dibandingkan yang kecil-kecil ya. Memasuki hari kedua di cabin night Pangalengan, kita berarti di sini itu 2 kali
2 kali sahur dan 2 kali buka puasa, Bun. Asik banget sih, anak-anak aja no komplain banget nih puasa di sini karena emang adem kali ya. Ini pas abis sahur pagi-pagi sempetin jalan-jalan gitu. Padahal mamanya sih takut banget kalau mereka bakalan aus, tapi ternyata enggak, mereka happy-happy aja dan ngambil foto-foto, footage video sama papahnya di atas lagi. Karena di spot atas ini memang spot terbaik sih untuk foto, untuk ngambil video gitu, untuk mungkin untuk duduk-duduk juga asik banget nih, Bun. Nah, di yang bulat-bulat itu tuh, Bun, yang ada kayak tutupan panci, itu adalah tempat api unggun, Bun. Tapi api unggunnya kalau misalnya mau ada api unggun gitu, itu harus pesen lagi ya, Bun, berbayar ya, Bun. Untuk harganya mungkin ada update, mungkin bisa langsung bertanya aja ke adminnya. Untuk barbecue juga bisa disediakan dan itu juga ada paket-paketannya, berbayar lagi ya, Bun. Nah, enaknya di Cabin Night ini mereka itu kan ada tempat cuci piring gitu. Itu enak banget kalau misalnya kita habis makan, kita bisa langsung bersih-bersih. Terus ada kulkas juga, bisa untuk naruh stok makanan gitu, Bun. Nah, ini mereka masih menikmati ini pagi-pagi. Tuh cantik banget ya, Bun. Pokoknya kalau misalnya ngelihat ke arah sini nih, di bagian ini, tetap nggak bisa berhenti untuk mengucap Masya Allah gitu, Alhamdulillah, karena emang sebagus itu. Asli beneran sih. Ini salah satu destinasi wajib yang harus didatengin, apalagi ini kan lagi musim liburan nih. Udah deh, mendingan kesini aja deh. Kan mumpung mama-mama tidak ini ya, Bun ya, tidak bertugas nih untuk tiap hari biasanya bangun pagi-pagi nyiapin bekal anak-anak gitu ya, Bun ya. Nah, ini saatnya untuk rehat. Untuk bapak-bapak juga yang biasanya bekerja gitu, nah ini bisa juga untuk healing nih. Atau ibu dan bapak yang bekerja, apalagi kan ini saat yang tepat untuk spending time untuk family, quality time sama family. Nah, ini nyoba untuk ngedrone lebih jauh lagi, Bun. Itu kan, ini magis banget ya suasananya, bener-bener wah, misterius gitu, magis tapi cantik. Kita malahan melewati kabut-kabut ini nih, Bun. Tuh, wah, serem ya. Kalau lihat sih sebenarnya serem gitu, tapi cantik tetap. Ini lebih jauh lagi, terus gitu ya, ngelihat ke arah sekitar. Tapi hati-hati juga soalnya anginnya kadang-kadang suka banyak. Jadi kalau misalnya nerbangin drone harus tetap berhati-hati, jangan sampai drone-nya hilang. Karena udah pernah kejadian, Bun, drone-nya tuh hilang gitu, nggak balik lagi. Sedih deh. Makanya ini hati-hati banget. Jangan sampai ada pohon gitu kan. Terus, oh iya, pas kita nerbangin drone itu ada burung juga, Bun. Nah, itu kita takutnya kan burung elang gitu atau burung pemangsa lain yang bisa langsung matok drone-nya gitu. Itu juga harus diperhatikan. Nah, di Cabin Night ini mungkin pas kita dateng itu lagi memang musim peralihan antara musim hujan dan musim kemarau kali ya, Bun. Soalnya kan memang sekitar bulan Maret gitu ya kemarin itu. Ini lagi banyak banget laler, entah kenapa. Pokoknya taruh makanan sedikit tuh udah banyak laler aja gitu. Nah, itu juga harus hati-hati kalau misalnya lagi banyak laler gitu, mungkin bawa ini ya, obat nyamuk gitu, obat anti serangga, supaya makanan tetap higienis, juga ditutup gitu, Bun, makanannya. Ini kita coba intip-intip nih cabin yang luas ini. Kalau lihat sih ini emang asyik banget nih, Bun. Kalau misalnya mau kumpul-kumpul bareng keluarga besar bisa di cabin ini. Tapi ya minusnya nggak bisa mengajak anggota keluarga yang lansia ya, Bun. Karena memang kurang bersahabat nih treknya. Ini mereka memang cabinnya masih terbatas ya, Bun.
Di bawah itu yang kayak kamar-kamar tuh itu ada 4, terus yang untuk keluarga kecil ada 3, sama yang besar ini ada 3. Jadi belum terlalu banyak nih Bun. Ininya apa namanya unitnya gitu ya. Untuk di sini sih bisa kayak 6 orang dewasa gitu lah Bun. Untuk di atas. Dan yang menjadi apa ya, keunggulan mereka juga adalah staffnya itu sangat-sangat ramah Bun. Karena pas kita baru datang pun kita langsung dibantu untuk bawa barang-barang ke cabin kita. Nah mereka udah biasa kan ya di sini, jadi ada mamang-mamangnya, AA-nya tuh yang bawa semua barang kita tuh pakai motor tuh turun naik itu tuh. Jadi langsung dibawa gitu, ada yang digemblok, ada yang di depan, ada yang ditaruh di belakang, pokoknya disangkutin mana, pokoknya udah jago banget ya bisa langsung bawa banyak barang pakai motor, terus menurun gitu jalannya dengan nganterin ke cabin kita. Terus kok pas kita nganterin makanan juga misalnya ada kurang-kurang apa gitu, mereka tuh dengan sigap ngasih gitu ya, dengan sigap langsung ngambilin. Pas kita hari kedua juga kita minta kan kamar kita dibersihkan, itu juga langsung gercep banget, ada 3 orang gitu langsung datang, ada yang ngepel, ada yang beresin kasur, ada yang ngelap-ngelap kaca gitu. Wah hebat ya, pokoknya gercep banget, sangat-sangat ramah pelayanannya, bintang 5 banget ya untuk pelayanannya. Pokoknya harus semoga tetap dipertahankan ya sampai kapanpun gitu, hebat-hebat. Tuh, aduh asik banget sih Bun. Kalau cuaca kayak gini sebenarnya enaknya di luar sambil ngopi dan makan Indomie ya. Kalau pas lagi nggak bulan puasa gitu. Nah ini juga kita gelar karpet yang ada dari dalam, kita taruh di luar nih, enak banget menikmati hari tuh. Sambil hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi nih Bun. Terus pas kita mau buka puasa, kebetulan kita keluar dari hotel gitu, keluar dari cabin ke arah depan untuk cari makanan buat buka. Itu juga nggak dilarang ya, boleh gitu Bun. Ini ada sekilas suasana di malam hari. Memang cahayanya ya cukup aja ya Bun ya, nggak yang terang bagaimana tapi nggak juga gelap. Jadi ini cahayanya cukup temaram, cukup bagus lah ya. Tapi memang di cabin kita itu karena pojok dan sebelahnya langsung hutan, kelihatan berasa lebih gelap gitu Bun. Kalau lagi musim hujan emang nggak mungkin banget ya untuk pasang api unggun dan kumpul-kumpul di luar gitu, kecuali ya udah malam-malam ya di kamar aja gitu selimutan, atau bawa game sendiri yang seru, apalagi kalau misalnya bareng teman-teman keluarga, bawa Uno mungkin, bawa kartu gitu kan, atau enggak udah download film yang banyak gitu jadi bisa nobar untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selain berapi unggun gitu kalau malam-malam hujan. Ini juga tadi tuh yang bulat itu adalah tempat api unggun tuh Bun. Jadi ada beberapa spot ya Bun untuk api unggunnya. Nah di bawah kesini tuh udah mulai berasa gelapnya Bun, karena depannya itu langsung hutan nih. Kebetulan pas kita hari pertama itu kita di antara 3 kayaknya cuman sendiri doang deh Bun. Kita tuh yang nginep nih ya kan, gelap banget kan di tempat kita. Tuh kalau di sebelah-sebelahnya karena masih ada tempat, masih terang ya, masih ada cabin, masih terang. Nah ini suhu saat ini pas malam-malam itu di 16 derajat,
Tapi menuju subuh semakin turun lagi bun, suhunya bisa sampai ke 13, pokoknya dingin. Kalau yang gak kuat dingin harus ekstra bawa selimut sendiri yang tebel, bawa jaket, bawa kaos kaki ya bun ya. Ini adalah hari kita terakhir, hari ketiga. Ini main-main nih keluar pagi-pagi sama si Dede. Wow, itu matanya yang berapi-api gitu. Nah pas pagi-pagi di hari ketiga ini lebih cerah bun cuacanya gitu. Bisa kelihatan kan pohon-pohonannya juga lebih kelihatan tuh strukturnya. Ini kita main ke area bawah. Ini yang seperti aku sampaikan, ini untuk kapasitas 2 orang dewasa karena langsung begitu buka pintu langsung tempat tidur, terus ini ya bun ya, kamar mandi gitu. Nah ini, oh iya bun, ini sedikit nih bun, kasih tahu kalau misalnya di bawah itu memang ada aliran sungai dan air terjun mini. Tapi memang kata mbaknya itu tidak disarankan kalau misalnya habis hujan karena treknya lumayan licin gitu bun. Ini ini yang lebih besar lagi nih, waterfallnya ada di bawah kita bun. Oke bun, gimana? Tertarik untuk jalan-jalan ke sini? Kalau aku bilang sih langsung aja deh book your spot sebelum kehabisan karena ini memang ini ya musim liburan ya bun ya. Oke baik bunda-bunda, thank you so much for watching. Makasih banyak untuk supportnya selalu. Jangan lupa untuk nantikan video kita ya bun. Tonton juga video-video yang sebelumnya karena banyak banget rekomendasi tempat-tempat yang oke buat liburan bareng-bareng keluarga nih. Mumpung anak-anak libur sekolah gitu bun. Boleh share ke teman-teman terdekat, ke family juga, siapa tahu mau ikutan subscribe. Harus dong ya minta ikutan subscribe ya bun ya. Oke bunda-bunda semua, thank you for watching. Semoga sehat-sehat terus ya bun, jadi bisa terus mengeksplor bumi Indonesia khususnya ya bun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.